Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda di dalam channel saya ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ya pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa tetap eksis karena ada kontribusi saudara yang menonton, juga subscribe, dan juga membagikan kepada yang lain. Saya percaya pelayanan bisa kita lakukan, yang paling utama adalah menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Membagikan firman Tuhan. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memurnikan, yang menguduskan. Ya, saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya sudah gumuli, itu akan memberkati kita semua. Termasuk saya yang menyampaikannya, saya pun diberkati Tuhan. Jadi saudara, mari kita bagikan channel ini, ya, pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube ini, kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan. Firman Tuhan dengan judul, Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Bagi saudara yang mungkin parubaya, ya, judul ini sudah tidak asing lagi. Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Ini adalah judul film yang terkenal pada tahun 80-an, tepatnya 1980. Waktu itu saya masih remaja, ya sekitar 20-an. Nah, film ini seharusnya mendapat penghargaan Piala Citra, ya itu setahu saya. Saudara nanti bisa cari di Google ya. Film bergenre komedi, ya, bergenre komedi. Ini film laris pada tahun itu, ya tahun 80-an, tahun 86 begitu saudara sekalian. Nah, isi dari film ini itu bisa dilihat atau disimpulkan dari dialog, ya, salah seorang pemerannya, yaitu keponakan dari pemeran utamanya. Ya, keponakannya ngomong begini kepada si paman yang menjadi pemeran utama. Pemeran utamanya itu Deddy Mizwar, saudara sekalian, sebagai Ramadan. Nah, perhatikan kata-katanya ini, ya kurang lebih itu isi daripada film itu. Dikatakan gini, kau pernah dengar permainan perempuan yang namanya kejar daku? Kejar daku. Kejar daku biar kau kutangkap. Dalam permainan ini, seorang laki-laki merasa dirinya mengejar perempuan, tetapi anehnya yang tertangkap justru dirinya sendiri. Nah, saudara bisa renungkan dialog atau kalimat ucapan dari keponakan si Ramadan ini, ya, yang diperankan oleh Deddy Mizwar, keponakannya yang namanya Markum pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3 ayat 12. Nah, di sini saudara sekalian, kenapa saya ambil judul film itu sebagai judul dari khotbah saya atau renungan firman saya ini. Nah, di sini dikatakan begini, nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang ke-21 kalau perlu, ya saudara sekalian. Karena itu satu perikop yang bagus, ya, yang kita bisa diberkati, ya. Dikatakan begini, Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini adalah perkataan atau tulisan dari Rasul Paulus. Ya, kita tahu saudara, ya, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang tadinya adalah penganiaya, pemburu orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Dia minta surat, ya, legitimasi untuk mengejar para pemeluk Kristen pada waktu itu untuk diburu dan ditangkap. Nah, ternyata saudara sekalian, ketika dia ke Damsyik dengan kemarahan yang berkobar-kobar, justru dia bertemu dengan Tuhan. Justru dia yang ditemui Tuhan. Justru dia yang ditangkap Tuhan. Nah, kita tahu setelah itu, ya, setelah dia ditemui Tuhan, ditangkap Tuhan, ya, dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Dia memburu Tuhan. Memburu bukan dalam arti yang negatif, tetapi dia ingin mendapatkan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga begitu, saudara sekalian. Ya, manusia itu jatuh dalam dosa. Saudara dan saya, keturunan Adam, itu jatuh dalam dosa. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, saudara, ya Tuhan mencari Adam. Ya, kalau kita baca di Kejadian pasal 3, itu kejatuhan manusia. Ya, Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, akibatnya mereka terbuka mata mereka dan telanjang. Dan Alkitab mengatakan Tuhan berjalan kemudian mencari Adam. Ya. Buktinya apa? Ada kalimat, Tuhan berfirman, Adam, di manakah engkau? Berarti menunjukkan bahwa Tuhan mencari Adam. Adam bersembunyi pada waktu itu karena dia malu. Mereka malu dan telanjang, makanya bersembunyi. Nah, saudara-saudara sekalian, sejak saat itu manusia jatuh dalam dosa dan bumi terkutuk. Dan Tuhan, ya, terus, ya, punya kerinduan untuk menyelamatkan mereka dari kematian kekal. Dan itu dinyatakan dari firman yang sangat terkenal dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini disebut, ya, proto-evangelium, ya, kabar baik mula-mula, ya. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 15 sebagai ayat proto-evangelium, ya. Injil atau kabar baik mula-mula, yang mula-mula. Nah, ini kabar baiknya di sini, ya. Tuhan mencari, berjanji ingin menyelamatkan manusia. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis ular dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah, ya, kabar baik.
buat manusia yang sudah jatuh dalam dosa pada waktu itu. Dan janji itu digenapi, saudara sekalian, digenapi di dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau kita baca ke Galatia pasal 4, ayat 4-5, itu jelas. Ya. Yesus itu penggenapan dari janji Allah ini. Ya. Dikatakan begini, ke Galatia 4, ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, ya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, ya, keturunan perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ayat 5 perhatikan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, jadi jelas terus sekalian, kita diselamatkan karena ada Kristus yang diutus oleh Allah untuk menjadi penebusan buat dosa kita semua, saudara sekalian. Tuhan mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Semua manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia butuh Tuhan. Dan Tuhan mencari dan menemukan kita. Makanya kalau kita baca di Alkitab, ya, itu ada cerita tentang, ya, anak yang hilang, ya, dirham yang hilang, ya, begitu seterusnya, saudara sekalian. Nah, artinya apa? Menggambarkan bahwa manusia berdosa itu terhilang dan Tuhan mencari untuk menyelamatkan. Bahkan kalau kita baca di Lukas 19 ayat 10, kita tahu itu tentang Sakius. Ya, setelah Sakius dijumpai oleh Tuhan Yesus di rumahnya, ya, apa yang terjadi? Sakius berkata, separuh dari harta kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada yang kuperas, ya, kutipu, dia sebagai pemungut cukai pernah atau sering memeras atau menipu, dia katakan dia ganti 4 kali lipat. Nah, setelah pertobatan Sakius, Tuhan Yesus berkata begini, anak manusia, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, itu Lukas 19 ayat 10. Jadi jelas, saudara sekalian, Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya adalah yang hilang. Karena semua manusia, termasuk saudara dan saya, jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan mencari dan menangkap manusia untuk apa? Diselamatkan. Diselamatkan artinya apa? Dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu jelas. Ya, agar manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kalau di Perjanjian Baru, di Matius pasal 5 ayat 48, itu sempurna seperti Bapa. Maka Yesus berkata, karena itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Bahasa Inggrisnya, therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Artinya manusia dikembalikan pada rancangan semula. Agar manusia itu memiliki gambar dan rupa Allah. Artinya memiliki pikiran perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah. Sehingga pikiran perasaannya itu melahirkan kehendak atau memproduksi kehendak. Kehendak seperti yang dimiliki oleh Allah, kehendak Allah. Makanya saudara sekalian, ketika manusia diselamatkan, dia hanya punya satu kehendak. Bukan berarti ada kepribadian ganda dalam diri kita. Kita tetap punya kehendak, tetapi kehendak kita bukan kehendak kita lagi, tetapi kehendak Allah yang kita lakukan. Itu menjadi filosofi kita. Sebagaimana Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 34, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan itu kebutuhan yang utama, ya, adalah melakukan kehendak Allah. Demikian juga dengan kita. Ya. Setelah kita ditemukan oleh Allah, kita harus mencari Allah, ya, agar kita dikembalikan kepada rancangannya semula. Kalau kita mencari Allah, dijamin Tuhan akan memberi dirinya ditemukan. Itu dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14. Itu dengan jelas, ya, sang nabi, ya, menulis begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, sungguh-sungguh, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku, perhatikan, akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan mencari dan menemukan kita. Kalau kita mencari dan memburu Tuhan, Tuhan berkata dan Tuhan berjanji akan memberi dirinya ditemukan. Dan juga Tuhan berjanji akan memulihkan keadaanmu. Keadaan kita yang berdosa, keberadaan kita yang carut-marut akan dipulihkan. Nah, untuk itu saudara sekalian, setelah kita ditemukan Tuhan, biar kita seperti Paulus, yang tadi namanya Saulus berganti menjadi Paulus. Tadinya seorang penganiaya, jemaat mula-mula menjadi seorang pembela Tuhan yang luar biasa. Dia sendiri mengejar dan menangkap Kristus. Ya, walaupun dia berkata belum sempurna, ya, manusia memang belum sempurna dalam menemukan Tuhan, tetapi kalau terus berusaha, sampai pada akhirnya dia menemukan Tuhan. Ya. Sehingga saudara sekalian, dia menemukan Tuhan. Bukti bahwa dia menemukan Tuhan, saudara sekalian, dia mengenakan kehidupan Kristus dalam dirinya. Nah, itu dinyatakan di ayat-ayat sekitar dari Filipi 3 ayat yang ke-12 tadi kita baca. Coba kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 10 dan 11. Ini ciri orang yang sudah menemukan Tuhan, yang sudah mengejar Tuhan dan menemukan Tuhan, itu punya ciri-ciri yang khas, yang dominan dalam dirinya. Nah, apakah ciri-ciri tersebut sudah ada di dalam diri kita? Ini menjadi perenungan kita semua. Kita mau berusaha seperti Paulus, walaupun belum sempurna, ya, belum sepenuhnya, ya, karena kita manusia yang masih berdosa, masih punya kodrat dosa yang
kadang-kadang membuat kita frustasi. Kita ingin melakukan yang baik, yang jahat kita lakukan. Kita ada pergumulan dalam diri kita karena kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa ini. Coba kita lihat di ayat 10 dan 11 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan perhatikan persekutuan dalam penderitaannya. Ini ciri orang yang sudah menemukan Tuhan, tanda-tanda ciri orang yang sudah menemukan Tuhan. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kematian Kristus, kematiannya itu kematian karena dosa. Demikian juga dengan kita. Kita yang sudah menemukan Tuhan, kita menjadi serupa dengan kematiannya, dengan dia dalam kematiannya. Artinya kita juga sudah mati dari dosa kita. Kita tidak berbuat dosa lagi, kita berbuat kebenaran. Ya, serupa dengan dia itu mempunyai gairah melakukan kehendak Bapa di sorga, bukan kehendak daging kita atau keinginan kita yang berdosa ini, tetapi keinginan Allah. Ya, itu cirinya jelas. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara sekalian, orang yang sudah menemukan Tuhan, yang sudah diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan Allah semula, akhirnya buah keselamatannya adalah apa? Mengalami kebangkitan, ya, untuk dimuliakan bersama dengan Kristus, mengenakan tubuh kemuliaan, ya, untuk hidup kekal bersama dengan Dia di keabadian, di kerajaannya. Jadi bukti bahwa orang yang sudah menemukan Tuhan, yang mendapatkan Tuhan, yang pertama ya, dia melupakan masa lalunya. Ya, kita semua punya masa lalu, ya, masa lalu yang suram, masa lalu yang nista. Tapi kita lupakan, kita menuju ke masa depan. Ya, bukan di bumi ini, kita menuju ke masa depan, memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Ya. Di ayat 7 dan 8 dikatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, Filipi 3 ayat 7 ya. Ayat 8 malahan, perhatikan, ini ciri orang yang sudah menemukan Tuhan, yang melupakan masa lalunya. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah itu Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara yang sudah ditemukan Tuhan, dia akan melupakan masa lalunya. Dia tidak mengingat-ingat lagi. Dan yang lebih harus kita perhatikan, ya, kita tidak terikat lagi dengan harta benda, ya, dengan kekayaan. Karena Yesus berkata di Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak akan dapat atau tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk bisa menjadi murid Kristus, ya, kita harus melepaskan diri dari segala milik. Ya, seperti tadi Sakius setelah ditemukan, ya, dia berkata separuh dari hartaku, dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan dia mengganti 4 kali lipat. Dia tidak terikat lagi dengan hartanya. Ya. Nah, jadi saudara jelas ya, melupakan masa lalu dan mengarah ke depan. Ia mengarahkan diri ke satu tujuan yang tadi ulang-ulang saya katakan, yaitu serupa dengan Kristus. Tadi jelas di ayat yang ke-11 ya, dia mau menjadi serupa dengan dia dalam apa? Kematiannya. Dia tidak lagi hidup dalam dosa. Dia hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu ayat 11 ya. Jelas dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 13 dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada, saudara perhatikan, kepada yang di hadapanku. Nah, di hadapan kita itu adalah sorga, panggilan sorga. Dan ayat 14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian, kita berlari kepada satu tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, mengarahkan pikiran kita kepada satu tujuan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan yang paling yang kita harus lakukan dan menjadi perjuangan kita setelah kita menemukan Tuhan adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan, ya, serupa dalam kematiannya, serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang menjadi perjuangan kita, ya, salah satu khotbah saya minggu lalu, saudara, itu harus bergumul di bumi. Ya, nanti saudara yang ingin melihat lengkapnya, saudara bisa lihat di channel ini, saudara sekalian. Itu khotbah saya di GBI Filmon yang saya sarikan. Ya. Jadi kita bergumul dengan satu hal, ya, bukan yang lain. Bahkan boleh dikatakan itu satu-satunya pergumulan kita, yaitu bagaimana kita bisa berkenan. Ya, tidak hidup dalam dosa, sebab kita tidak hidup dalam keinginan daging. Ya, kita mengatakan keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus tanggalkan keinginan daging kita itu. Kita hanya mau melakukan keinginan atau kehendak Allah. Itu menjadi satu-satunya, ya, yang kita harus gumulkan. Ya. Saudara, memang banyak keinginan di bumi ini, saudara sekalian. Ya. Apalagi kalau masih muda, punya uang, ya, pasti punya banyak keinginan. Tapi saudara sekalian, saudara, kita mesti mengerti bahwa pada akhirnya tidak banyak yang kita inginkan. Kalau umur kita makin bertambah, kita tidak lagi banyak yang kita inginkan. Ya. Biarlah keinginan kita, selagi kita punya banyak keinginan, kita fokuskan kepada satu keinginan, yaitu bagaimana kita menyenangkan Tuhan, bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan kehendak Dia. Kita menjadi serupa dengan Kristus, ya, di dalam apa? Pikiran dan perasaan. Sehingga ketika di ujung maut, kita boleh dijemput Tuhan. Sebab hanya orang yang memiliki karakter seperti Kristus yang bisa hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Ya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku.
Jadi kalau tidak melalui Yesus, melalui jalannya, ya, kehidupannya, kebenarannya, ya kita harus mengenakan kebenaran Kristus, mengikuti jejaknya, jejak anak Allah yang dia tampilkan, yang taat sampai mati. Demikian juga dengan kita harus taat sampai mati di kayu salib. Kita sampai mati setia kepada Tuhan. Ya. Kemudian hidupnya, yaitu gairahnya, bagaimana dia melakukan kehendak Bapa dalam ketaatan. Demikian juga orang yang sudah menemukan Tuhan, dia memiliki gairah anak Allah yang nampak dalam hidupnya. Hidupnya tidak melukai sesamanya. Hidupnya membawa keteduhan, membawa damai sejahtera. Sehingga orang berkata, orang sebaik dia tidak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Pasti Tuhan yang benar. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian di mana Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap